Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibuku hebat, saya Sidik Hasanovik dari SMA Negeri 1 Bantarkabu sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa ada beberapa poin pemikiran Gajah Dewantara terkait filosofi pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan adalah kegiatan menuntun. Yang kedua, pendidikan harus menyesuaikan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang keempat, pendidikan bukanlah kegiatan tabula rasa. Artinya, kita tidak boleh menganggap anak sebagai kertas kosong yang bebas diukir apa saja oleh orang dewasa. Dan yang terakhir adalah pendidikan harus menekankan budi pekerti. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya meyakini beberapa hal terkait murid dan pembelajaran, antara lain siswa memiliki kemampuan dasar yang sama. Kemudian saya meyakini semua siswa mampu memahami materi pembelajaran apapun tanpa peduli kemampuan dasar mereka. Yang ketiga, pembelajaran dalam kelas lebih berpusat pada guru untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, pembelajaran hanya bertujuan mencapai kompetensi pengetahuan atau keterampilan akademik saja. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa keyakinan saya tersebut tidaklah tepat. Berdasarkan materi yang saya pahami terkait filosofi pendidikan di Gajah Dewantara, ternyata siswa mempunyai latar belakang dan cita-cita yang berbeda-beda. Kemudian siswa mempunyai modal dasar kemampuan yang berbeda-beda. Artinya kita tidak boleh meyakini bahwa setiap siswa berposisi start yang sama. Tapi posisi start mereka itu pasti berbeda-beda karena selagi kodrat alam mereka berbeda. Kemudian yang ketiga adalah aspek dalam pembelajaran tidak hanya mengedepankan akademik saja, tetapi harus mengutamakan tumbuh kembangnya budi pekerti. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus dalam suasana yang menyenangkan serta membahagiakan. Hal ini dimaksudkan agar siswa selama menjalani proses pembelajaran dan pendidikan merasa nyaman dan diharapkan akan lebih mudah dalam menyerap proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, pembelajaran akan lebih baik berpusat pada siswa. Mengapa? Karena dengan pembelajaran berpusat pada siswa, siswa akan langsung merasakan bagaimana cara menemukan konsep atau materi yang sedang diajarkan. Hal ini tentunya akan lebih bermakna buat mereka. Kemudian, hal-hal yang selanjutnya ingin saya terapkan di kelas ataupun di sekolah untuk mencerminkan pemikiran Gajah Dewantara antara lain, saya ingin memahami minat dan bakat siswa serta kemampuan dasar mereka. Hal ini bisa saya lakukan melalui kegiatan asesmen diagnostik. Harapannya, dengan kegiatan asesmen diagnostik ini dan saya mengetahui minat, bakat, serta kemampuan dasar mereka, saya akan lebih bijak dalam menentukan atau memahami target-target pengetahuan oleh masing-masing siswa. Tidak mungkin siswa yang berminat kuliah di bidang kedokteran misalnya, targetnya saya samakan dengan siswa yang minatnya di bidang olahraga voli misalkan seperti itu. Kemudian, saya ingin mendesain dan menjalankan KBM yang interaktif dan berpusat pada siswa. Sebagai informasi, saya merupakan guru mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia secara umum dikenal sebagai materi pembelajaran yang menyusahkan dan membosankan. Maka, saya ingin mendesain pembelajaran yang interaktif. Dengan pembelajaran interaktif, saya harapkan siswa akan tetap merasakan kebahagiaan, tetap menikmati proses pembelajaran yang ada walaupun materi-materinya itu dirasa sulit. Selanjutnya, saya ingin menjalankan proses pendidikan yang juga menekankan budi pekerti, tidak hanya kompetensi akademik saja. Di sini saya ingin menekan kepada siswa-siswa saya bahwa tumbuh kembang budi pekerti atau karakter seperti kedisiplinan, kejujuran, rasa tanggung jawab, religius, mandiri, dan yang lain merupakan hal yang sangat penting
karena budi pekerti atau watak merupakan modal dasar untuk kehidupan mereka di masa selanjutnya dan sangat berpengaruh untuk kesuksesan mereka. Dan yang terakhir, saya ingin menjalankan proses pembelajaran yang menuntun atau menerapkan sistem Among, yaitu Inga Sosuntonodo, Ing Madyo Monkaso, dan Tutmuri Handayani. Saya ingin menjadi seorang pendidik yang mampu dijadikan sebagai teladan, serta membantu mereka dalam mengembangkan ide-ide atau gagasan baru yang tentunya akan bermanfaat buat daya pikir kritis mereka. Dan saya juga ingin memberikan semua dukungan yang saya mampu, ingin memberikan support dan semangat kepada siswa-siswa saya agar tetap bisa menjalankan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita mereka. Kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan modul 1.1 ini bahwa kita sebagai pendidik harus memahami dan menerapkan tentang pendidikan harus dilakukan dengan prinsip menuntun, bukan menuntut. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita bisa dengan sabar menuntun mereka untuk mencapai target pemahaman sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, pendidikan lebih baik berpusat pada siswa dan dalam kondisi yang membahagiakan. Kenapa? Dengan berpusat pada siswa dan dalam kondisi yang membahagiakan, proses pendidikan dan pelajaran akan dirasa lebih bermakna dan akan lebih tertanam secara baik di dalam diri masing-masing siswa. Dan yang terakhir, pendidikan juga harus menumbuh kembangkan budi pekerti, karena budi pekerti merupakan salah satu modal dasar untuk kesuksesan mereka. Sekali lagi, tidak semua materi pembelajaran akan berkaitan langsung dengan cita-cita mereka. Bagaimanapun cita-cita mereka ke depan, budi pekerti adalah modal dasar untuk mencapai cita-cita tersebut. Terima kasih, semoga kita bisa berbagi ilmu dan mendapatkan hal yang bermanfaat dari apa yang saya paparkan. Selamat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.